Di awal film kita diperkenalkan dengan seorang wanita bernama Eha, yang mana si Eha ini merupakan wanita yang memiliki kepribadian yang cukup menyebalkan, yaitu kurang peduli terhadap orang lain. Hal itu pun terbukti ketika pada suatu malam Eha melihat seorang wanita yang sedang dianiaya oleh dua orang preman. Wanita itu berlari ke arah mobil Eha untuk meminta pertolongan. Namun dengan polosnya Eha pun ngeleos begitu saja. Hingga menurut kabar, beberapa waktu kemudian wanita itu pun ditemukan meninggoy. Keesokan harinya, terlihat Eha yang sedang melayani seorang emak-emak yang berniat mengajukan pinjaman di bank tempat Eha bekerja. Namun saat itu Eha tak memberikan si emak pinjaman dengan alasan yang tak manuk akal. Bahkan dengan teganya Eha pun memaki si emak karena si emak terus saja memohon kepadanya. Lalu tak lama kemudian tiba-tiba Eha mendapat panggilan dari Kapolsek. Saat itu dia akan dimintai keterangan terkait kematian wanita yang dia lihat kemarin malam. Lantas Eha pun meminta izin pada temannya dan meninggalkan si emak begitu saja. Setibanya di polsek, Eha pun diperlihatkan dua orang pemuda yang diduga adalah pelaku pembunuhan tersebut. Namun tanpa diduga saat itu Eha mengatakan bahwa dia tidak mengenali dua pemuda itu. Padahal sebenarnya dia pun tahu bahwa mereka adalah pelakunya. Namun karena dia tak mau ribet dengan urusan orang lain, dia pun memilih berbohong pada polisi. Dan akhirnya kedua pemuda itu pun dibebaskan. Kemudian setelah itu Eha pun kembali ke tempat kerjanya. Dan setibanya di sana dia pun heran melihat si emak yang masih ngabagug di sana. Yang ternyata saat itu si emak telah mendapatkan pinjaman karena dibantu oleh teman si Eha. Mengetahui itu lantas Eha pun tersungging. Dia pun marah pada temannya dan menuduh bahwa temannya sedang berusaha menjatuhkannya. Mendengar itu temannya pun menyangkal. Alasan dia membantu si emak hanya karena merasa kasihan dan tak ada maksud apapun pada Eha. Lalu setelah itu Eha pun pergi ke toilet untuk SMS-an dengan pacarnya. Dan saat berada di sana, Eha sempat melihat seseorang yang lewat di depan toilet. Lalu ketika dia akan keluar, tiba-tiba pintu toilet itu tidak bisa dibuka karena sepertinya telah disabotase oleh orang yang lewat tadi. Hingga terpaksa Eha pun nerekel untuk bisa keluar dari sana. Dengan penuh emosi Eha pun mencari temannya karena dia berpikir bahwa temannya lah yang melakukan hal itu. Setelah menggampar temannya, Eha pun tersadar bahwa dirinya salah sasaran. Karena sebenarnya yang melakukan itu adalah si bibi cleaning service yang merasa geram dengan sikap Eha yang telah tega membentak emak-emak tadi. Atas kejadian itu Eha pun dipanggil oleh atasannya. Dia pun mendapat peringatan dan diberhentikan untuk sementara waktu. Dengan muka penuh kecewa Eha pun pulang ke apartemennya. Lalu sesaat kemudian dia pun kedatangan Pak Satpam yang mengantarkan banyak surat untuk Eha. Karena selama ini surat-surat tersebut tak pernah Eha ambil dan sudah menumpuk di kotak surat. Kemudian Eha membaca salah satu surat tersebut yang ternyata itu adalah kiriman dari sahabat masa kecilnya yang berada di sebuah pulau. Yang mana di pulau itulah dulu Eha tinggal bersama kakeknya yang saat ini telah wafat. Kemudian di sana Eha pun berpikir untuk menenangkan diri di pulau tersebut. Singkat cerita, akhirnya Eha pun berangkat ke pulau tersebut. Lalu setibanya di sana dia pun disambut oleh sahabat masa kecilnya yang bernama Titin, yang mana saat itu Titin terlihat sangat bahagia. Berbeda dengan Eha yang terlihat biasa saja. Kemudian Titin pun mengantar Eha ke rumah peninggalan kakeknya.
Namun di perjalanan beberapa warga turut menyambut Eha dan di sana mereka pun terpukau dengan kecantikan Eha. Bahkan mereka pun membandingkannya dengan Titin yang terlihat burik. Selain itu, Eha pun diperkenalkan dengan suami Titin yang bernama Jenal dan adiknya yang bernama Emen. Lalu sesaat kemudian datanglah emak-emak Judes yang bernama Iroh, yang tak lain adalah mertua Titin. Dengan raut muka sinisnya, Mairoh pun menyuruh ketiga saudaranya untuk melanjutkan pekerjaan. Singkat waktu, mereka pun tiba di rumah kakek Eha dan di sana Eha pun sedikit heran karena rumah tersebut terlihat sangat bersih. Lantas Eha pun bertanya pada Titin siapa yang telah membersihkannya. Kemudian Titin pun menjawab bahwa dirinya lah yang telah membersihkannya. Karena dia sangat senang ketika mendapat kabar bahwa Eha akan berkunjung ke sana. Lalu di tengah perbincangan, tiba-tiba muncul seorang bocil perempuan yang bernama Neneng yang tak lain adalah anak Titin. Kemudian Titin pun memanggil Neneng dan menyuruhnya untuk menyapa Eha. Namun saat itu Neneng terlihat malu dan dia pun ngaleos begitu saja. 엄마 친구한테 인사해야지. Malam harinya di rumah Titin, terlihat Titin dan keluarga kecilnya yang sedang makan malam. Lalu setelah selesai, Jenal pun mengajak Neneng untuk pergi memancing. Sementara itu, Titin yang sendirian di rumah dihampiri oleh adik iparnya sendiri yang memaksanya untuk bermantap-mantap. Namun anehnya di sini Titin pun terlihat pasrah dan tak melawan sedikit pun. Hingga tak lama kemudian, Jenal dan Neneng pun kembali. Lalu saat masuk ke kamar, di sana Jenal melihat dedaunan yang biasa dikunyah oleh adiknya. Dan di saat itu dia pun tahu bahwa adiknya telah menggauli istrinya. Namun meski begitu, Jenal pun bersikap biasa saja karena ternyata dia menganggap hal itu biasa. Dari adegan tadi terungkaplah sebuah fakta bahwa Titin seringkali dilecehkan oleh adik iparnya dan mendapat perlakuan kasar dari suaminya. Selain itu, dia pun selalu diperlakukan kurang baik oleh mertua dan keluarga suaminya yang lain. Di sana Titin selalu disuruh mengerjakan pekerjaan yang berat yang sebenarnya tak pantas dikerjakan oleh wanita. Namun meski begitu, Titin pun tentu sudah terbiasa melakukan semuanya. Hal itu terlihat walaupun dalam kondisi lelah dia pun sempat-sempatnya membuatkan makanan untuk Eha. Bahkan dia pun rela mencuci pakaian sahabatnya tersebut. Keesokan harinya, terlihat seorang wanita yang menepi di pulau tersebut. Yang ternyata wanita itu adalah seorang bondon langganan Jenal. Mengetahui itu, Titin pun tak bisa berbuat apa-apa. Bahkan saat suaminya sedang mencangkul bondon tersebut, Titin pun terlihat cuek dan tak berani marah pada suaminya. Singkat waktu, setelah selesai dicangkul Jenal, si bondon pun menyempatkan diri berbincang dengan Titin. Di sana dia pun meminta maaf pada Titin karena dia telah melayani suaminya. Hal itu terpaksa dia lakukan demi menjaga profesionalitasnya sebagai seorang bondon. Namun meski begitu, sebagai sesama wanita si bondon pun merasa kasihan pada Titin dan dia pun mengerti perasaan Titin. Dia pun juga tahu bahwa kehidupan Titin di sana sangat menderita. Lantas si bondon pun tiba-tiba menawarkan agar Titin mau diajak ke kota dan mencari pekerjaan di sana. Mendengar itu, Titin pun merasa tertarik karena sebenarnya dia pun ingin pergi ke kota sejak lama. Namun mimpi itu harus dia kubur dalam-dalam karena suami dan keluarganya selalu melarangnya. Hingga pada suatu hari, Titin pun mendapat kenyataan pahit yang membuat hatinya hancur berantakan. Saat itu dia mengetahui bahwa Neneng telah dinodai oleh Jenal, ayahnya sendiri. Hal itu dia ketahui setelah sebelumnya Titin menemukan cangcut Neneng yang terselip di saku celana Jenal. Lantas dia pun menanyakan hal itu pada Neneng. Namun tiba-tiba Jenal yang mendengar itu pun langsung murka dan langsung menyiksa Titin.
Malam harinya Titin pun menghampiri Eha. Di sana dia pun memohon pada Eha agar Eha mau mengajak dia dan Neneng ke kota karena dia sudah tidak kuat berada di pulau itu. Namun di sini sifat Eha pun kembali terlihat. Dengan berbagai alasan saat itu Eha menolak permintaan Titin. Dia pun mengatakan bahwa hidup di kota tidaklah mudah. Mendengar itu Titin pun tentu merasa kecewa. Namun saat itu dia pun kembali memohon pada Eha jika Eha tak mau mengajak dia dan Neneng, setidaknya Eha bisa membawa Neneng seorang diri. Karena jika Neneng terus berada di pulau ini, pasti dia akan terus dicabuli oleh ayahnya. Mendengar itu sontak Eha pun kaget. Namun gobloynya hal itu tidak mengubah pendiriannya dan tetap menolak permintaan Titin. Bahkan saat itu, dengan teganya Eha pun menganggap bahwa semua yang Titin ucapkan tentang Neneng adalah kebohongan. Dia menganggap jika Titin hanya beralasan agar dia diajak ke kota. Setelah mengetahui Eha tak mau menolongnya, keesokan harinya Titin pun memutuskan untuk kabur dari pulau tersebut. Namun sebelumnya dia pun nekat mencuri uang dan kunci telepon dari saku Jenal yang saat itu sedang tertidur. Lalu setelah mendapatkannya, Titin pun bergegas menelpon si Bondon dan menanyakan tawaran yang pernah si Bondon tawarkan sebelumnya. 미란이요? 여기 무도요. Hingga di subuh berikutnya, sebelum suaminya terbangun, Titin pun membangunkan anaknya dan diam-diam mengajak dia ke tepi pulau. Dan bersamaan dengan itu, terlihat si Bondon pun sudah tiba untuk menjemput mereka. Namun sialnya, tanpa si Bondon ketahui ternyata pemilik kapal itu adalah teman si Jenal. Pemilik kapal itu pun malah terus mengulur waktu. Hingga pada akhirnya si Jenal pun datang dan pelarian Titin pun gagal. Kemudian Titin pun diseret dan disiksa oleh Jenal. Bahkan sesaat kemudian, keluarga Jenal pun berdatangan dan memprovokasi si Jenal agar dia terus menyiksa Titin. Neneng yang tak tega melihat ibunya menderita, dia pun mencoba menghentikan kelakuan ayahnya. Namun dengan teganya, Neneng pun tewas saat itu juga setelah kepalanya terbentur dengan batu. Melihat itu, sontak saja Titin pun menjerit histeris. Kabar kematian Neneng pun terdengar oleh pihak polisi. Hingga sesaat kemudian seorang polisi pun datang untuk menyelidiki hal itu. Namun saat itu, keluarga Jenal pun bekerja sama untuk menutupi kelakuan Jenal. Mereka pun berkata bahwa Neneng meninggal karena terpeleset dan kepalanya terbentur batu. Bahkan saat itu mereka pun malah melaporkan Titin yang telah lalai dalam menjaga anaknya. Mendengar itu polisi pun tak percaya begitu saja. Lantas dia pun menanyakan kebenarannya pada semua orang yang berada di sana yang salah satunya adalah Eha. Di sini Titin pun sangat berharap pada Eha agar dia bisa membelanya. Namun tanpa diduga, saat itu Eha mengatakan bahwa dia tidak tahu menahu hal itu. Padahal sebenarnya saat kejadian itu si Eha melihatnya dari kejauhan. Namun karena dia tak mau terlibat dalam masalah Titin, dia pun tega berbohong. Mendengar itu Titin pun lagi-lagi kecewa dengan sikap sahabatnya. Hingga pada akhirnya kematian Neneng pun dinyatakan terjadi karena kecelakaan. Keesokan harinya, seperti biasa, Jenal dan adiknya pun pergi ke kota untuk menjual hasil panen keluarganya. Sementara itu, Titin yang masih berduka tetap dipaksa untuk bekerja seperti biasanya. Hingga sesaat kemudian, karena cuaca sangat panas, Iroh pun mengajak semua saudaranya untuk beristirahat. Sementara dia sendiri pergi ke rumah untuk mengambil makanan. Namun saat itu Titin tak ikut beristirahat dengan mereka. Walaupun terik matahari sangat menyengat, dia pun tetap melanjutkan pekerjaannya. Bahkan kali ini entah kenapa dia bekerja sangat cepat seperti kerasukan. Melihat itu, para wanita tua ini pun malah mentertawakan Titin. Bahkan saat itu mereka pun menganggap jika Titin telah gila.
Hingga sesaat kemudian, Titin pun menghampiri mereka dan di sana dia pun mengatakan bahwa dia telah mendapat bisikan dari matahari. Mendengar itu, para wanita tua ini pun semakin menertawakan Titin. Lalu tanpa diduga, saat itu Titin sudah merasa lelah dengan perlakuan mereka. Hingga dengan sekejap mereka pun wafat berjamaah. Setelah itu, Titin pun langsung mencari keberadaan Mairoh. Namun ternyata diam-diam Mairoh telah mengetahui perbuatan Titin. Sontak Mairoh pun ketakutan dan dia pun bersembunyi di semak-semak. Keesokan harinya, terlihat Eha yang saat itu sedang mencari sinyal. Lalu sesaat kemudian tiba-tiba dia dikagetkan oleh Mairoh yang sampai saat itu masih bersembunyi dan masih terlihat ketakutan. Lantas Eha pun bertanya apakah yang telah terjadi pada Mairoh. Dan di saat itu pula Mairoh pun menjawab bahwa Titin telah gila. Namun tanpa diduga, tiba-tiba Titin pun datang dan langsung menghantam Eha hingga pingsan. Melihat itu Mairoh pun langsung ngabret di Paparetot dan Titin pun langsung mengejarnya. Hingga sesaat kemudian Mairoh pun terpojok di tepi jurang. Beberapa saat kemudian Jenna dan Maman pun kembali dari kota. Lalu Maman pun turun terlebih dulu dan pergi ke sumur untuk mencuci muka. Namun tiba-tiba Titin pun datang dan ngebaguk di hadapan si Maman. Tanpa rasa curiga, Maman pun malah mengajak kakak iparnya itu untuk mantap-mantap. Dan tanpa Maman duga, Maman pun meninggoy penuh dosa. Tak lama kemudian, Jenna dan temannya pun berniat cuci muka di sumur tersebut. Namun tiba-tiba mereka dikagetkan dengan kepala Maman yang sudah nyelap di pohon. Lalu di tengah kepanikan, tiba-tiba Titin pun datang dan langsung menyerang mereka. Namun sialnya saat itu Titin pun tersungkur karena Jenna terlalu kuat baginya. Setelah itu Titin pun diikat dan dihajar oleh Jenna. Lalu di satu momen Titin yang tahu bahwa suaminya Sanghean pun mencoba mengelabuinya. Dan benar saja ternyata usahanya pun berhasil. Hingga saat Jenna lengah, Titin pun menyerangnya dan berhasil menghabisi Jenna. Kemudian scene beralih pada Eha yang sudah tersadar, yang mana saat itu dia pun bertemu dengan si pemilik kapal dan mereka pun berniat melarikan diri. Namun ketika sudah berada di kapal, pria itu ternyata lupa tak membuka ikatan kapal tersebut. Lantas dia pun segera turun untuk membukanya. Namun tiba-tiba, melihat itu Eha pun segera melarikan diri dengan kapal tersebut. Keesokan harinya, terlihat Titin yang telah bersolek dan pergi ke kota untuk menyusul Eha. Karena saat itu dia sudah terlanjur sakit hati pada sahabatnya tersebut. Lalu setibanya di kota, Titin pun melihat kapal yang dikendarai Eha kemarin yang saat itu sedang diperiksa polisi. Sementara Eha sendiri saat itu dia sudah berada di kantor polisi, namun dirinya dalam keadaan pingsan. Lalu tak lama kemudian Eha pun tersadar di sebuah ruangan. Namun saat itu dia pun kaget karena ternyata Titin sudah berada di sana.
Kemudian Eha pun berlari keluar dan berniat mencari pertolongan pada polisi yang berjaga. Namun tanpa diduga, polisi itu ternyata telah dihabisi oleh Titin sebelumnya. Melihat itu, Eha pun mengunci diri dalam sel untuk menghindari serangan dari Titin. Sementara Titin saat itu dia mencari kunci sel tersebut, dan di saat itu pula dia pun mengambil suling kenangan masa kecil mereka. Kemudian Titin pun memberikan suling tersebut pada Eha dan menyuruhnya memainkan lagu yang selalu dimainkan saat mereka kecil. Namun tiba-tiba 네가 불어줬던 ternyata polisi penjaga itu masih hidup. Namun saat itu Titin pun langsung menghabisinya. Dengan kondisi ripuh akibat tembakan polisi tadi, Titin pun kembali menghampiri Eha. Namun saat itu dia pun tak mau berbasa-basi dan langsung menyerang Eha. Tapi tiba-tiba 그런 소리 듣겠지? akhirnya Titin pun meninggoy dalam pangkuan sahabatnya. Lalu setelah itu film pun selesai.